45 menit sampai 1 jam selama proses konseling nanti. Ibu berharap kamu bisa terbuka dan jujur supaya ibu bisa memahami keadaan kamu dengan lebih baik. Kalau nanti ada pertanyaan yang membuat kamu kurang nyaman, kamu boleh bicara pelan-pelan dan tidak perlu terburu-buru. Bagaimana? Siap apa tidak? Siap. Siap. Baik, sebelum lanjut boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Nurhania dari nama saya Lucy dari kelas 11. Baik, Lucy, terima kasih sudah datang tepat waktu hari ini untuk menunjukkan sebenarnya kamu tanggung jawab ya lebih baik. Iya, alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ibu senang mendengarnya walaupun mungkin ada masalah yang sedang mengganggu, tetapi kamu tetap datang hari ini. Itu langkah yang baik dan menunjukkan kamu punya niat untuk memperbaiki keadaan kamu. Ya, Bu. Sebelum masuk lebih jauh, Ibu ingin tahu dulu apa yang membuat kamu datang ke ruang ini hari ini. Saya sering terlambat sekolah, Bu. Baik, bisa diceritakan sejak kapan hal itu mulai terjadi, sekitar beberapa bulan terakhir? Iya, saya sering terlambat sekitar beberapa bulan terakhir. Biasanya apa yang menyebabkan kamu terlambat datang ke sekolah? Saya sering tidur malam karena saya bermain game online, Bu. Jadi waktu bermain game membuat kamu tidur kamu kurang ya? Iya. Biasanya kamu bermain game sampai jam berapa? Saya bermain game online biasanya sampai jam 2 malam, kadang sampai subuh sampai saya tidak tidur, Bu. Lalu apa yang biasanya terjadi beresokan paginya? Saya susah bangun, Bu, badannya lemas, terus akhirnya terlambat sekolah deh. Saat terlambat sekolah, apa yang biasanya kamu rasakan? Takut dimarahi guru, kadang juga malu sama teman-teman. Selain itu ada dampak lainnya? Saya jadi sering ketinggalan pelajaran dan nilai hilang turun. Bagaimana tanggapan orang tua tentang keadaan itu? Orang tua saya sering marah, apalagi ibu saya. Ketika orang tua marah, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya diam saja, Bu, karena saya tahu itu saya masalah. Menurut kamu sendiri, apakah kebiasaan ini membuat hidup kamu lebih baik atau justru menimbulkan masalah baru? Lebih banyak masalah, Bu. Baik, Ibu menghargai karena kamu bisa menyadari dampaknya. Dalam konseling ini kita akan lebih fokus pada pilihan dan tanggung jawab pribadi. Artinya kita mencoba melihat perilaku apa yang sedang kamu lakukan sekarang dan apa perilaku itu membuat kamu mencapai tujuan hidup atau tidak. Iya, Bu. Jadi ibu tidak akan fokus menyalahkan masa lalu kamu, tetapi kita akan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang supaya keadaan berubah. Bagaimana menurut kamu? Iya, Bu, saya setuju. Bagus. Menurut kamu sendiri, apakah kamu ingin ada perubahan dalam hidupmu sekarang? Iya, Bu, saya ingin berubah. Apa yang membuat kamu ingin
bisa membuat orang tua bangga ya. Iya Bu. Menurut kamu seberapa penting perubahan itu untuk hidup kamu? Itu sangat penting sekali Bu. Kenapa penting? Karena kalau terus seperti ini, saya takut masa depan saya jelek Bu. Baik, itu menunjukkan kamu sebenarnya sudah punya kesadaran tentang tujuan hidup kamu. Iya Bu. Sekarang kita lebih tindakan yang sedang kamu lakukan saat ini. Biasanya apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Saya setelah pulang sekolah itu sudah sebentar, itu main game Bu. Sampai malam. Iya Bu. Ketika bermain game, apakah kamu pernah berpikir untuk berhenti lebih awal? Pernah Bu, tapi susah. Apa yang membuat sulit berhenti? Karena kalau sudah main game, saya jadi lupa waktu Bu, apalagi kalau mainnya sama teman-teman lain. Jadi saat bermain game kamu merasa senang dan nyaman. Iya Bu. Lalu bagaimana keadaan tubuh kamu setelah begadang? Capek Bu, ngantuk juga. Baik. Menurut kamu apakah perilaku bermain game sampai larut malam membantu kamu menjadi siswa disiplin seperti yang kamu inginkan tadi? Tidak. Apakah kebiasaan itu membuat nilai kamu menjadi lebih baik? Tidak juga Bu. Apakah kebiasaan itu membantu hubungan kamu dengan orang tua menjadi lebih baik? Tidak Bu, malah jadi sering bertengkar. Jadi ingin kamu berpikir jujur pada diri sendiri ya. Tetapi kamu mengatakan ingin disiplin, ingin nilai bagus, dan ingin membuat orang tua bangga. Tapi tindakan yang kamu lakukan sekarang, kamu justru membuat kamu terlambat sekolah dan nilai menurun. Menurut kamu, apakah tindakan ini sudah sesuai dengan tujuan hidup kamu? Belum Bu. Jadi ada jarak antara keinginan dan tindakan yang kamu lakukan sekarang ya. Iya Bu. Ibu tidak menyalahkan kamu, tapi ibu ingin membantu kamu melihat kenyataan supaya kamu bisa mengambil pilihan yang lebih bertanggung jawab. Iya Bu, saya stres Bu kalau dimarahin terus. Coba ubah kalimat itu menjadi bentuk tindakan, bukan saya stres tapi saya memilih untuk Jadi saya memilih bermain game terus sampai akhirnya saya terlambat dan dimarahi Bu. Bagus. Dengan begitu kamu mulai sadar bahwa perilaku itu sebenarnya adalah pilihan yang bisa kamu ubah. Saya merasa hidup saya berantakan Bu. Ketika kamu mengatakan hidup kamu berantakan, seperti apa gambaran berantakan yang kamu maksud? Sepertinya semuanya tidak teratur Bu, sekolah kacau, rumah jadi juga tidak nyaman. Jadi seperti ada bagian hidup yang berjalan tidak sesuai arah yang kamu ingin ya. Iya Bu, saya merasa kalau tidak main game nanti hidup saya membosankan Bu. Coba kita lihat sudut pandang berbeda. Bisa jadi bukan hidup kamu yang membosankan, tapi kamu belum menemukan aktivitas lain yang membuat kamu merasa senang tanpa merugikan diri sendiri. Iya juga Bu. Sekarang coba kamu nilai sendiri, apakah perilaku yang kamu lakukan sekarang efektif membuat kamu mencapai tujuan hidup kamu? Tidak Bu. Apakah perilaku itu membuat hidup kamu lebih baik? Malah lebih buruk Bu. Apakah kebiasaan itu membuat kamu lebih dekat dengan masa depan yang kamu inginkan? Tidak Bu. Lalu menurut kamu apa yang perlu diubah? Saya harus mengurangi bermain game Bu. Selain itu, Saya harus tidur lebih cepat dan belajar mengatur waktu.
lebih mudah dilakukan. Terus sekarang kita susun rencana tindakan yang realistis ya. Menurut kamu ingin langkah pertama apa yang paling mungkin dilakukan mulai hari ini? Mengurangi waktu bermain game, Bu. Baik, kita buat lebih jelas dan spesifik. Mulai malam ini bermain game maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu HP disimpan jauh dari tempat tidur. Ketiga, tidur maksimal jam setengah 11 malam. Apakah itu memungkinkan dilakukan? Iya, Bu. Baik. Selain itu, apa lagi yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat sekolah? Saya akan memasang alarm dan meminta ibu saya membangunkan saya tidur, Bu. Bagus sekali. Ibu juga ingin kamu membuat target mingguan sederhana seperti 1. Datang tepat waktu minimal 4 hari dalam seminggu. Yang kedua itu mengurangi bermain game secara bertahap. Yang ketiga, tidur lebih awal setiap malam. Keempat, lebih bermain game saat sudah waktunya belajar. Baik, Bu. Kalau nanti ada hambatan misalnya tergoda bermain game lagi sampai malam, apa yang kamu lakukan? Mungkin saya akan mematikan